Nah, ya, kalau Tasya sendiri ya nih ya, Tasya mau ikutan nge-report dan nge-repost tentang akun Instagram ini. Karena emang Tasya ngebaca ya dari captionnya itu emang bener-bener bikin emosi ya. Iya, kontennya itu isinya benar udah mengandung sensasi dan kontroversi banget. Nah, nggak Tasya. Mungkin kita tuh pakai emosi ya bacanya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi nih dengan aku nih Adriani. Pada podcast kali ini kita bakal ngebahas hal yang lagi seru dan pastinya seru dan bermanfaat banget untuk dibahas. Gimana lagi kalau bukan di podcast kami Kasih Paham. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ngomong-ngomong, di sini kita bakal ngebahas isu yang kemarin lagi hits banget nih di media sosial atau di berbagai platform, terutama di Instagram. Pastinya kalian udah penasaran dan bertanya-tanya nggak sih? Sebelum lanjut nih, pada podcast kali ini aku nggak bakal sendirian dong tentunya. Aku bakal nih ditemani sama teman aku untuk membahas terkait isu kemarin yang lagi hits banget nih. Kita kenalan dulu dong sama teman aku yang di sebelah ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Tasya. Jadi ini ya, terima kasih ya sebelumnya nih atas kesempatannya nih udah diajak ngobrol di sini, sharing-sharing bareng tentang topik ini ya. Oke, yuk Ido. Nah, sebelum yuk Ido, nah untuk saya sendiri aku juga terima kasih banyak yuk udah mampir dan meluangkan waktunya untuk mampir ke podcast ini. Nah, mungkin langsung aja kita bakal membahas konten ataupun isu yang kemarin lagi hits banget. Pastinya menurut kalian bertanya-tanya tentang konten apa sih gitu kan. Nah, mungkin langsung aja kita bakal nyebutin terkait kasus ataupun konten terkait akun Pixel Hater. Nah, pastinya banyak nih dari teman-teman ataupun yang lagi nonton nih udah tahu ataupun udah lihat terkait akun tentang Pixel Hyper sendiri, atau kemarin juga sempat ikut nge-repost nih terkait akun Pixel Hyper. Nah, jujur ya, aku kemarin juga sempat nih ikutan nge-repost terkait akun Pixel Hyper. Kalau Tasya sempat ikutan nggak nih nge-repost akun Pixel Hyper? Nah, kalau Tasya sendiri ya nih ya, Tasya mau ikutan nge-report dan nge-repost tentang akun Pixel Helper ini. Karena emang Tasya ngebaca ya dari captionnya itu emang bener-bener bikin emosi ya. Iya, kontennya itu isinya benar-benar udah mengandung sensasi dan kontroversi banget. Benar nggak sih Tasya? Bikin kita tuh makin emosi ya bacanya. Nah, Bikin darah tinggi banget nih ya, Iya. karena itu tuh apalagi ya yang dibahasnya tuh mereka kontennya tuh emang bikin hal-hal yang sangat provokatif gitu. ya sakral juga kan kalau bawa agama Islam gitu kan. Nggak agama Islam aja sih kayaknya, agama lain juga kan. Benar nggak Tasya? Ya, konten-konten mereka emang kayak gitu sih. Oke, nah mungkin langsung aja nggak sih teman-teman kita ngebahas secara dalam nih terkait akun Pixel Hyper. Sebelum itu pasti teman-teman di sini masih belum tahu atau masih bertanya-tanya terkait apa sih itu Pixel Hyper? Apakah sejenis alat canggih milik hacker atau itu bagian dari konspirasi algoritma dari diri kita? Nah, pastinya banyak sekali pertanyaannya nggak sih? Mungkin kita langsung aja nggak sih minta pendapatnya dari Tasya sendiri terkait apa sih itu akun Pixel Hyper? Pixel Hyper lah ya ibaratnya. Nah, nih ya sebelum kita ngebahas lebih dalam lagi nih, di sini Tasya bakal ngejelasin sebenarnya apa sih akun Pixel Helper itu. Mereka tuh ngebahas tentang apa sih, berisi Iya, kontennya mereka tuh benar-benar. tentang apa sih. Iya. Jadi Pixel Helper ini merupakan sebuah akun lah ya. Dia tuh sifatnya kayak komunitas ataupun organisasi yang mana mereka tuh berpusatnya itu di Jerman, yang mana mereka ini emang untuk akunnya itu sendiri ya, mereka memang aktif nih dalam memanfaatkan karya-karya seni digital seperti proyeksi visual, apalagi AI juga. Oh, AI juga. AI juga bahkan ya khususnya kalau di media sosial sendiri ya, mereka emang membagikan ide-ide mereka tuh di media sosialnya Sosial. sendiri. Emang mereka ya konten-kontennya tuh biasanya mereka mau membahas hal yang bersifat provokatif, berkaitan dengan isu-isu sosial, isu-isu agama maupun isu-isu yang berkaitan dengan budaya juga sih. Oke.
Wah, ini benar-benar parah banget ya. Terutama tadi Tasya bilangin Jerman kan. Aduh, Jerman itu udah nggak speechless lah ya dengarnya. Iya. Memang karena rata-rata banyak banget penganut itu di sana kan. Nah, ngomong-ngomong terkait akun Pixel Hyper sendiri, siapa sih dibalik dari atau owner sendiri dari akun Pixel Hyper sendiri? Pastinya banyak dari teman-teman nih bertanya-tanya, siapa sih orang dibalik dari akun Pixel Hyper sendiri? Aku juga pastinya penasaran sih, siapa sih orang yang itu gitu. Jadi nih ya, pendiri dari akun Pixel Helper itu sendiri merupakan ini ya, dia tuh dikenal dengan nama username kalau di Instagramnya itu dengan like artist. Yang mana kalau di akun itu tuh ya kita bisa lihat nih di situ tuh di bio-nya tuh dengan jelas yang dia tuh menyebutkan kalau Oliver Baskowski ini merupakan pendiri dari akun Pixel Helper ini. Ya jadi dia tuh emang ya menyatakan dengan jelas sih kalau di Instagram like artist itu bahwa dia merupakan owner ataupun pendiri dari akun Pixel Helper. Oke, berarti itu benar-benar pekerjaan mereka ya yang konsisten di dalam dunia seni dan atau bisa dibilang aktivitas mereka memang seperti itu kan. Nah, tapi ngomong-ngomong, kenapa sih konten mereka itu sampai memicu amarah bagi netizen atau orang-orang di luar sana nih? Bisa Tasya jelasin nggak sih kenapa semarah dan semeludak itu gitu netizen terkait akun atau postingan dari Pixel Hyper sendiri? Nah, kenapa sih netizen nih pada emosi ya, Gedek gitu kan? pada gedek nih dengan Iya. postingan Pixel Helper. Itu tuh karena ya mereka itu memposting hal-hal yang sensitif ya. Di situ tuh mereka mengedit ya video itu menggunakan AI, di mana di dalam video itu tuh orang-orang nih di depan Ka'bah nih, mereka tuh kayak laki-laki itu menggunakan pakaian seperti wanita begitu di depan Ka'bah. Terus juga di dalam video itu ada simbol-simbol LGBT seperti bendera LGBT. Terus mereka ya kayak gitu deh melakukan hal-hal yang itu tuh sangat bertentangan ya di agama Islam. Dan apalagi nih kan ini nih sangat memicu amarah dari publik di Indonesia sendiri ya, terkhususnya kalau Tasya lihat ya, yang mana itu tuh kan seperti udah kita ketahui nih masyarakat Indonesia nih populasi tertinggi nih jumlah umat muslimnya di dunia. Nah makanya nih karena hal itu tuh memicu amarah publik yang gede banget. Benar-benar. Wah, itu udah benar-benar parah banget ya teman-teman. Dan menurut aku juga udah nggak bisa ditoleransi lagi sih. Apalagi kan ini sudah termasuk ke bagian pelecehan agama ya. Apalagi kan ini Indonesia bro gitu kan, disenggol dikit aja langsung rame nih. Apalagi terkait masalah yang gede gini, bawa-bawa agama lagi. Pastinya itu membuat amarah bagi teman-teman. Nah, ya itu tuh emang udah jatuhnya emang udah ke pelecehan ya nih ya. Iya. Apalagi nih soal agama, sesuatu yang sangat sensitif banget nih. Udah apalagi Ka'bah nih ya merupakan sesuatu yang sangat sakral nih bagi umat Islam ya. Nah, apalagi nih kalau kita lihat-lihat ya di Instagram itu kan emang responnya itu rata-rata emang netizen tuh pada memberikan respon negatif juga ya. Negatif rata-rata lah ya. Nah, betul banget Tasya. Oh iya Tasya, ngomong-ngomong nih, kemarin aku tuh sempet ngeliat terkait ngomong-ngomong aku sempet lihat nih di portal berita kalau apa sih mereka itu sedang melakukan Christopher Street Day. Nah, di mana di situ mereka mengklaim kalau mereka itu sedang melakukan perayaan LGBT Muslim. Nah, menurut Tasya sendiri, pendapat Tasya sendiri tuh gimana tuh terkait cuitan tersebut lah ya gitu. Terkait cuitan Christopher Street Day. Nah, kalau dari postingan mereka ya, mereka mengklaim ya kalau di postingan itu kan mereka berjoget-joget tuh di depan Ka'bah, itu tuh dalam rangka untuk merayakan Christopher Street Day mereka ya, hari jadi perayaan LGBT itu sendiri. Nah, jadi itu tuh emang udah sesuatu yang salah banget sih nih ya. Apalagi nih ya kalau Tasya lihat nih di dalam captionnya mereka itu tuh ya, mereka dengan jelas nih mengatakan bahwa mereka itu merupakan seorang Islam tapi mereka itu liberal. Terus mereka juga menyatakan nih bahwa ayat Al-Quran yang melarang tentang LGBT itu salah, dan mereka juga mengakui bahwa mereka merupakan pengikut dari Al-Mahdi. Oke. Oh iya, BTW Tasya, apakah metode atau gaya yang mereka gunakan itu memang seperti itu atau mereka sengaja membuat provokator untuk memancing reaksi publik?
Nah, kalau metodenya mereka tuh emang kalau Tasya lihat tuh kayaknya emang itu udah jadi metode ataupun caranya mereka gitu loh nih ya. Jadi kayak udah jadi strategi mereka tuh. Jadi kenapa sih mereka ngelakuin itu? Kalau dilihat sih mereka tuh emang ya memancing diskusi publik lah, memicu reaksi masyarakat nih. Yang mana nih kalau kita lihat juga kan di postingannya mereka tuh ya mereka tuh menggunakan media sosial itu untuk menyampaikan Inspirasi mereka lah ya. Mereka menyampaikan seperti kayak kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, ataupun nih menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kelompok marginal seperti kaum LGBT itu sendiri. Nah, BTW tadi Tasya nih sempat mengatakan terkait kelompok marginal. Nah, pastinya teman-teman yang lagi nonton nih pasti banyak belum tahu atau mungkin sudah tahu ya teman-teman terkait apa sih itu kelompok marginal. Nah, jujur BTW aku sendiri juga belum tahu udah paham ya terkait apa sih itu kelompok marginal. Mungkin Tasya sendiri bisa jelasin terlebih dahulu nih sebelum kita lanjut terkait apa sih itu kelompok marginal. Nah, Ya teman-teman yang nonton paham ya. Nah, jadi kelompok marginal ini nih kayak kelompok orang di mana mereka ini merupakan orang-orang yang terpinggirkan baik itu ya sekelompok kelompok gitu ya, golongan gitu. Mohon maaf nih, contohnya nih bisa kita lihat nih seperti orang-orang miskin, disabilitas ataupun ya seperti kaum LGBT tadi ya. Oke. Nah, tadi berarti kelompok marginal tuh kelompok orang-orang yang terpinggirkan lah ya dalam artiannya. Nah, untuk tujuan utama mereka atau tujuan mereka itu melakukan tujuan dari akun Pixel Hyper sendiri itu untuk apa sih sebenarnya? Tujuan mereka lah ibaratnya nih. Buat apa gitu kan? Pastinya teman-teman di rumah bertanya-tanya. Dengan mereka melakukan itu, mereka itu dapat apa gitu? Nah, untuk tujuannya sendiri sih mereka ya emang membagikan ide-ide mereka gitu loh di media sosial itu sendiri. Yang mana udah seperti Tasya bilang tadi nih, ide-ide mereka tuh menyangkut seperti kebebasan ekspresi mereka, terus menyangkut hak asasi manusia nih, Tempat penampungan lah ya, tempat penampung ya, pendapat untuk menyaring ide-ide mereka lah. Masukkan ide mereka di situ. Kebebasan berekspresi kan, Iya. mereka menyampaikan bentuk ekspresi diri mereka lah, apalagi kaum LGBT kan. Nah, Iya. mungkin mereka di situ untuk ya bisa jadi ya untuk memancing ini dukungan juga dari publik, mencari perhatian juga ya. Secara perlahan kan nanti orangnya pasti ada yang ikut gitu dari akun Pixel Hyper sendiri. Tujuan mereka tuh sebenarnya itu teman-teman, untuk apa ya ibaratnya tuh untuk mencari perhatian secara perlahan-perlahan. Terus Tasya, gimana sih respon dari pihak Instagramnya sendiri? Kita tahu kan kalau kontennya kemarin tuh lagi viral banget di Instagram ya. Apakah pihak Instagram itu fine-fine aja sama konten mereka itu, atau pihak Instagram ini akan melakukan tindakan lanjutan atau tindakan keras gitu untuk peringatan terkait akun Pixel Hyper sendiri? Nah, kalau dari Instagram sendiri ya nih ya, dari penggunanya aja dulu ya kita bahas ya. Dari pengguna Instagram nih sendiri ya, udah banyak nih yang report akun itu, nge-share kan, bahkan kita nih udah ikut juga kan, Iya, bahkan kan. betul. Nah, bahkan nih selain kita nih orang-orang netizen yang biasa nih, ada juga nih beberapa konten kreator ataupun pengaruh publik yang lainnya lah juga ikut nge-report akun nih. Dan kalau dari tanggapan Instagram sendiri ya, mereka itu menganggap itu tuh nggak melanggar kebijakan komunitas dari mereka. Oh, berarti nggak masalah ya? Berarti pas awal-awal aku Pixel Hyper itu nge-repost ya, berarti nggak masalah. Oke. Tapi dari peristiwa itu kita makin kesal nggak sih sama pihak Instagram sendiri? Kenapa konten yang jelas-jelas sudah melecehkan agama gitu fine-fine aja oleh pihak Instagram, tapi sedangkan kayak konten-konten kita lagi nge-repost ataupun nge-share terkait Palestina lah ibaratnya, pasti pihak Instagram tersebut langsung ngehapus atau langsung nge-take down video yang berbau Palestina gitu. Sedangkan konten yang berbau LGBT gitu pihak Instagramnya sendiri gak ada reaksi apa-apa gitu kan sebelumnya, sebelum netizen minta akun tersebut langsung di take down kan. Nah, ini sini ya, kalau seperti yang udah kita ketahui juga nih ya, kan pemilik akun Instagram kayak iya, bener-bener. selain di Instagram kan orang juga heboh nih di X ataupun Twitter ya. Tapi ramenya di Instagram kan?
tapi awal mulanya itu tuh munculnya dari Twitter dulu nih, Oh. dari X dulu. Iya. Nah, itu tuh kan seperti yang kita ketahui lah ya, pemiliknya emang Zionis lah ya, Iya, orang-orang iya, kita emang lupa orang-orang teman-teman. tidak beragama lah ya kan. Iya. Yang mana mereka pasti pro-nya kemana gitu kan. Iya, ya paham. Makanya nih kan itu kan kalau tadi kan Tasya bilang nih dari beberapa akun lah ataupun pengaruh yang lain nih ada yang ngelaporin, tapi itu nggak dianggap kebijakan yang melanggar komunitas oleh Instagram nih. Bahkan ya jangankan secara personal ya, kalau di X sendiri ya bisa kita lihat nih ya, kawan Tasya nih ada nih dia emang kerja di orang media lah ibaratnya gitu ha. Jadi dia ngepost hal-hal yang berkaitan dengan tentang Palestina itu sendiri tuh, dengan Palestina, yang mana tuh pada akhirnya nih akun mereka tuh kena banned. Akhirnya kita membela keadilan gitu kan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ya tapi kita paham sama paham lah. Siapa pemilik, siapa yang berkuasa gitu kan. Makanya dia punya netizen- media, dia yang berkuasa gitu ibaratnya ya. Ya makanya itu netizen pada ini sih merasa Greget kayak nggak gak sih? adil. Greget banget jadi netizen, bener banget. Oke, sebelum itu katanya nih terkait akun Pixel Hyper sendiri, mereka itu menggunakan caption yang sangat nyentil banget nih. Apa benar tuh Tasya? Kalau untuk captionnya sendiri apa sih gitu? Yang sampai nyentil banget nih di media sosial gitu. Kalau bagi netizen, apakah captionnya itu memang separah itu gitu, nyinggung sesuatu? Nah, kalau captionnya sendiri ya seperti udah Tasya bilangin juga sebelumnya nih, emang di captionnya itu mereka seperti mengatakan Allah memperbolehkan pesta, Allah itu ini mereka itu mengklaim bahwa mereka itu ada Islam liberal nih. Terus mereka juga menyatakan ayat-ayat Al-Quran tuh yang berisi tentang larangan tentang LGBT kan, seperti padahal kan itu udah ada kaum Sodom kan. Kalau yang terjadi terdahulu tuh mereka menyatakan nggak gitu kan sebenarnya dan konsepnya. iya, dan mereka menyatakan bahwa ayat Al-Quran itu salah. Mereka Islam katanya liberal. Oh, Islam liberal. Astagfirullah, ya Allah, ini mah bener-bener parah banget ya. Tadi sampai Tasya bilangin captionnya itu sampai nyinggung kalau Al-Quran kitab suci umat Islam itu salah loh teman-teman. Ini kan udah keterlaluan banget kan. Nah, ngomong-ngomong tadi Tasya juga sempat nyebutkan terkait Islam liberal. Pasti banyak-banyak dari teman-teman yang belum tahu terkait Islam liberal. Mungkin Tasya bisa jelasin sedikit nih ke teman-teman terkait apa sih itu Islam liberal. Nah, jadi Islam liberal ini ya merupakan kayak sekelompok orang ya, ataupun ya inilah emang sekelompok orang-orang di mana mereka tuh mengklaim tuh mereka tuh menganggap agama mereka tuh emang mereka mengakui mereka sebagai orang Islam, tapi mereka nggak menafikan juga nih bahwa agama-agama lain itu salah. Jadi mereka menganggap bahwa Islam itu benar, tapi agama lain itu juga benar. Jadi ya gimana ya, mereka tuh kayak mengambil hukum Islam tuh ya cuma setengah-setengah aja nih. Jadi mana hukum-hukum yang menguntungkan bagi mereka ya mereka mengambilnya. Tapi kalau ada hukum-hukum Islam yang itu melanggar kebebasan mereka lah, entah kebebasan berekspresi mereka ataupun kebebasan yang menurut mereka itu menghalangi mereka lah ya, mereka nggak bakal ngambil hukum Islam itu. Nah, benar. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Ini udah tegang banget ya pembahasannya. Oke, mungkin kita bakal ngebahas terkait Pixel Hyper selanjutnya nih. Nah, apa sih? Nah, untuk akun Pixel Hyper sendiri tuh gimana sih kelanjutannya dari akun tersebut, Tasya? Apakah udah ditindaklanjutin gitu? Kalau untuk akunnya tuh sekarang ya nih ya, karena kemarin orang udah rame ya untuk nge-report itu akun ya. Jadi kalau di Indonesia sekarang sih akunnya itu udah di banned gitu loh, udah dibatasi oleh Kominfo. Jadi kemarin pas Tasya cek itu udah nggak bisa lagi. Oh, udah nggak ada lagi. Dan FYI aja nih ya, sebelumnya rame di Indonesia ya, sebenarnya akun ini udah viral juga nih di Malaysia, dan itu tuh juga udah hilang akunnya dan dibatasi juga oleh pemerintah Malaysia. Berarti udah ditindaklanjutin lah ya, karena banyak netizen yang keluarkan terhadap akun itu ke pihak Instagram, minta di take down lah ininya kan, dan ditindaklanjutin oleh teman-teman. Oke. Apakah dari konten atau akun dari Pixel Hyper sendiri itu menurut Tasya itu udah masuk ke bagian kebebasan berekspresi nggak sih, Tasya? Kalau menurut Tasya ya itu tuh jatuhnya bukan kebebasan berekspresi lagi sih, tapi itu tuh jatuhnya udah pelanggaran ya. Apalagi nih ya,
kita nih kalau di Indonesia ya, hal-hal yang berkaitan dengan agama itu kan emang sensitif banget nih. Nah, itu tuh kan udah jatuhnya udah melecehkan agama lain gitu, udah menjelekkan agama lain gitu ya. Otomatis itu udah jadi jatuhnya pelanggaran sih. Oh, nggak kebebasan berekspresi berarti lah. Enggak ya teman-teman. Oke, berarti aku setuju banget nih dengan apa yang Tasya sampaikan tadi. Nah, jadi apa sih pelajaran yang kita dapat ambil nih Tasya dari pembahasan terkait akun Pixel Hyper sendiri gitu? Nah, kalau pelajaran bisa kita ambil nih ya, ini kita sebagai orang yang nggak usah kita bahas langsung sebagai mahasiswa ya, secara umum aja lah dulu ya. Secara umum Nanti aja bahaya nih. juga sih kalau semua aja. Nah, nih kalau secara umum sendiri nih ya, kayak yang udah dibahas sebelumnya nih ya, kita perlu tahu nih sebelumnya nih, sebenarnya mereka nggak salah nih tentang kebebasan berekspresi gitu, tapi ada baiknya nih, karena ini kan ibaratnya ya kan mereka nih sifatnya konten ya, media sosial itu tuh jangkauannya gede kan, itu tuh bisa luas sampai ya. ke belahan dunia yang mana aja. Iya, benar. Ada baiknya nih mereka nih berpikir nih konten mereka nih kira-kira ini nih bakal mengganggu suatu agama tertentu, suatu Iya, kelompok menyinggung tertentu. agama orang Jadi tertentu mereka sih gitu kan. jadi mereka harus mikirin nih tanggung jawab secara sosialnya nih. Iya. Dan untuk Impactnya lah ya. impactnya, efeknya itu apa? Efek yang mereka lakukan itu apa gitu kan? Benar-benar. Dan ini ya, Tasya tambahin juga nih sebagai mahasiswa nih, ibaratnya ya kita kan sebagai mahasiswa nih ada baiknya nih kan kita dituntut berpikir kritis nih. Yang mana nih dalam hal-hal konten-konten kayak gitu tuh ada baiknya nih sebelum kita untuk ikut nge-repost, untuk nge-report, ada baiknya kita tuh untuk memahami dulu nih akun ini nih bahas tentang apaan sih, kenapa sih kita harus nge-report, apa yang menjadi alasannya, gitu sih. Nah, oke, bijak ya dalam bermedia lah ibaratnya dulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita bakal bacain sedikit terkait komentar ataupun tanggapan dari netizen. Jadi kita bacain dari komentar-komentar negatifnya dulu. Nah, yang pertama komentar negatifnya itu ada LGBT lo gitu. LGBT, Terus ada emot apa sih emot tangan yang ANJ bingung gitu ya. Dan aduh ini kayaknya bahaya sih kalau aku nyebutin semua, bakal ribet sih. Yang paling banyak itu ya LGBT ya teman-teman, dari akun-akun bendera-bendera. pokoknya ngata-ngatain ini ya. Pokoknya iya benar. Duh, ini susah banget sih disampaikan, kayaknya nggak pantas deh kalau kami di podcast ini. Oke, kalau Teman-teman udah tahu tanggapan sendiri nih, tanggapannya nih terkait apa komentar-komentar yang gitu. Ada LGBT. Sebagai astagfirullah, kok bisa ngomongin seperti itu. Nah. Nah, aja langsung ya. Skip lah kita. Oke, ini ya. Kalau Tasya sendiri ya terkait komentar-komentar kayak gitu ya, ya mereka kan emang menggunakan bahasa-bahasa yang kasar Kasar banget, nggak bisa nih. Bisa di take down nanti videonya. Nah, jadi kita nggak usah nyebutin di sini, Iya. di sini makanya ya. Nah, kalau ibaratnya nih ya, kalau Tasya punya pendapat sendiri ya, kan itu mereka maksudnya nih baik ya membela agama mereka nih. Tapi ibaratnya nih ya, sesuatu yang maksud kita nih baik nih, tapi disampaikan dengan sesuatu yang caranya mungkin itu terdengar kasar nih. Umpamanya nih ya, Tasya pernah dengar perumpamaannya gini nih. Ibaratnya nih ya, batu itu kan keras kan. Nah, tapi ya kalau misalnya batu itu ditimpa dengan nasihat-nasihat yang bentuknya emang keras juga nih, jadi batu itu beradu nih, otomatis nasihat itu bakal mental kan. Tapi kalau misalnya nih, ibaratnya kan batu ditetesi hujan lama-lama bakal hancur, bakal mengalami erosi kan. Nah, yang mana otomatis nih kalau ini orang ini kan hati manusia ini ibaratnya kayak batu gitu loh, katanya emang keras banget gitu. Nah, kalau dihujani dengan nasihat yang baik secara terus-menerus, Artinya mau gitu kan, benar banget. tapi kalau dengan kayak gitu kemungkinannya bakal susah nggak sih bakal berubah? Iya. Kayak makanya teman-teman kalau
pengen membela tuh boleh, cuman kasihlah tanggapan yang baik gitu kan, nasihat yang baik gitu. Jangan sampai menggunakan kata-kata kasar gitu, kayak cuma aja kalian itu kata-kata kasar gitu kan. Oke, ngomong-ngomong soal komentar, tadi kita sudah bacain terkait komentar yang isinya negatif. Mungkin selanjutnya kita bakal bacain sedikit terkait komentar yang isinya positif itu apa aja. Nah, seperti komentar yang pertama itu semakin dilecehkan, viral, cari tahu Islam, masuk akal, daripada mualaf. Oke, selanjutnya mungkin semakin mereka menghina dan menghina Islam, maka semakin banyak yang mempelajari Islam dengan semakin banyaknya mualaf. Masya Allah. Nah, dari dua komentar yang dari bacakan tadi, tanggapan Tasya gimana tuh terkait respon positif dari netizen tersebut? Nah, kalau dari tanggapan Tasya sendiri ya nih ya, itu tuh emang bisa dikatakan emang itu tuh kayak kebenaran gitu loh. Kalau bisa kita lihat sekarang nih ya, kan emang banyak kan yang mulai orang-orang luar agama Islam yang mereka tuh bahkan ateis, bahkan mereka ngomong agama Islam. Nah, tidak menutup peluang nih ataupun kemungkinannya dari konten-konten pixel helper yang tadi nih, yang sifatnya kan mereka menjelek-jelekkan tentang agama kita nih, yang itu kan provokatif tadi tuh, tidak menutup kemungkinan nih orang-orang nih jadi penasaran nih tentang gimana sih Islam itu sebenarnya. Jadi yang menutup kemungkinan orang-orang yang kayak luar Islam ataupun bahkan ateis tadi tuh mereka jadi mempelajari Islam sehingga akhirnya mereka memeluk agama Islam sendiri, karena ya biasanya orang-orang gitu kan memeluk agama Islam itu memeluk agama gitu tuh karena akal mereka. Tangan dulu dong ke Tasya, ih keren banget sumpah. Oke, mungkin lanjut aja nih ke pembahasan selanjutnya. Nah, tadi kan Tasya nyebutin balik lagi nih kepada pendirinya dari akun Pixel Hyper sendiri. Tadi Tasya sudah menyebutkan terkait pendirinya itu kan orang Jerman dengan nama Oliver Blankowski. Nah, apakah Oliver ini sendiri punya akun pribadi dia sendiri gitu, atau memang punya akun ini aja gitu? Pixel Hyper sendiri. Nah, tadi Tasya udah nyinggung juga sih sebenarnya sedikit ya, kalau dia tuh emang punya akun Instagram sendiri dengan user like artis, dan di situ tuh emang ada dikatakan di bio-nya itu ke bawah dia itu emang pemilik dari akun Pixel Helper. Di situ tulis namanya dengan jalan Oliver Blankowski. Wah ini benar-benar pembahasan yang sangat apa sih namanya, sangat detail dan sangat rinci banget ya. Untuk Tasya sendiri sudah jelasin dari A sampai Z nih, kajiannya juga sudah cukup dalam nih. Nah, mungkin segitu aja podcast kami kali ini. Dan untuk Tasya sendiri, terima kasih nih yang udah meluangkan waktunya pada podcast kali ini. Mungkin kita bakal ketemu di episode selanjutnya. Oke, sebelum itu jangan lupa like, comment, and share podcast kami Kasih Paham. Oke, sampai situ saja teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Komentar dari akun Instagram. Nontonnya sampai habis, jangan sampai nontonnya setengah-setengah. Ini aja kita 9 menit barunya. Ya, udah nggak bisa dikasih lagi kan. Kami Kasih Paham. Paham.